Purworejo merupakan sebuah desa yang terletak di paling ujung bagian barat Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, di pesisir Laut Jawa. Tak heran jika sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai nelayan. Desa Purworejo juga menjadi pusat perekonomian Kecamatan Bonang. Menjadi desa paling ujung dan dekat dengan pesisir Laut Jawa, warga di Desa Purworejo sudah bertahun-tahun berkubang dengan rob setiap harinya. Upaya perbaikan infrastruktur dari tahun ke tahun terus dilakukan dengan upaya dari berbagai pihak. Proaktif kali ini berkesempatan mengikuti kegiatan kunjungan anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Ida Nur Saadah di desa ini, melihat kondisi desa dan mengunjungi serta menyapa warga. Ibu, selamat siang. Apa kabar? Siang, alhamdulillah. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu, Bu. Karena setelah janjian berkali-kali gitu ya, akhirnya punya kesempatan untuk ketemu dengan Ibu Ida Nur Saadah, anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah. Hari ini kita di Desa Purworejo. Desa Purworejo. Iya, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Iya, ini memang wilayah kampung nelayan ya, Betul, Bu. Kayak semacam kampung nelayan di sini. Jadi ini memang daerah yang menjadi salah satu concern Ibu ya sebagai anggota komisi. Saya basis di sini. Alhamdulillah di Kecamatan Bonang itu dari dulu memang saya suaranya terbanyak sekabupaten. Di Kecamatan Bonangnya ya. Jadi binaan saya juga di sini ya kan. Dan alhamdulillah teman-teman banyak yang punya kerajinan pengolahan hasil laut termasuk ikan ya, dibikin kerupuk, kemudian juga ada yang keripik ikan dan lain-lain itu. Oke, itu UMKM-nya. Ya. Tapi banyak hal, maksudnya kayak Ibu di Komisi D itu kan juga salah satunya ada infrastruktur, Mbak. Juga, betul. Gitu. Jadi ini juga jadi concern Ibu selain UMKM itu tadi ya. Jadi saya itu sejak terpilih anggota DPR 2014 yang lalu. Ya, sudah berapa itu? Hampir 5 tahun. 2014. 2014. Oke, udah 10 tahun satu kan? dekade. Nah, iya betul. Jadi saya itu di provinsi kan 2 periode ini kan. Alhamdulillah kemarin pemilu terpilih kembali. Jadi akan 3 periode insyaallah ya. Tahun insyaallah. Ya. Mulai 2014 saya melihat ada kondisi yang sangat memprihatinkan di Desa Purworejo ini. Jadi ada 3 desa yang sangat memprihatinkan karena tenggelam oleh air laut. Ya. Sudah ada yang tenggelam ya, Bu? Iya, 3 desa. Iya, 3 desa itu setiap hari rob kayak gitu kan. Kemudian juga masyarakatnya itu untuk melakukan kegiatan ekonomi itu terhambat ya kan. Nah itu akhirnya dengan upaya saya bagaimana agar di perbatasan antara sungai dengan jalan itu dulu nggak ada batasnya, Mbak. Iya. Ini jadi langsung gitu ya, Bu ya. Karena rob gitu kan, jalan ini tenggelam nggak ada batasnya dengan sungai, sehingga banyak terjadi kecelakaan. Bahkan ada beberapa mobil pengangkut material itu yang terjatuh ke sungai guling ya. Ada mobil tangki bensin juga pernah itu sampai guling masuk ke sungai. Nah, terus karena saya di Komisi D, maka saya usulkan untuk pembangunan sitel. Itu bantuan APBD provinsi ya, yang ajukan oleh pemerintah kabupaten, tapi kita kawal untuk mendapatkan alokasi anggaran. Lumayan, Mbak. Tapi ini kita agenda pertama ini Ibu hari ini mau mengunjungi salah satu UMKM juga di Kecamatan Bonang di Desa Purworejo. Ya, di Desa Purworejo. Kebetulan teman-teman yang ada di sini itu ada di 3 desa ya, di Purworejo, yang Sabrang itu Margolindo, yang sebelah sana seberangnya ini ya, Bu, yang sebelah sana itu Moro Demak itu memang perempuan-perempuannya itu aktif di organisasi, Mbak. Di Fatayat, di Muslimat, tapi di samping itu dia juga rajin untuk melakukan kegiatan ekonomi, yaitu mengolah hasil laut. Karena memang di sini sepertinya sebagian besar nelayan ya, jadi juga harus mengolah hasil laut ini biar lebih bernilai ekonominya lebih tinggi gitu ya, Bu ya. Kalau hanya dijual ikan aja itu kan kadang nggak tahan lama ya, Mbak. Nah itu kalau lebih dari 1 hari sudah busuk ya kan. Kalau diolah itu akan lebih bisa nilai ekonomisnya lebih tinggi. Bu, kita boleh ke UKM yang silakan jadi salah satu inilah ya.
Sebagai desa dengan hasil laut yang melimpah, warga desa Purworejo dan sekitarnya mengandalkan perekonomiannya dari hasil laut. Hasil laut seperti ikan, udang, kepiting rajungan, cumi, dan rumput laut. Selain dijual langsung di tempat pelelangan ikan, juga diolah oleh masyarakat menjadi produk makanan yang siap konsumsi. Ternyata kan banyak nih Bu Ida, UKM-UKM yang memberdayakan perempuan-perempuan di betul. wilayah sini gitu ya, untuk ya setidaknya membantu atau bahkan mandiri bahkan bisa jadi seperti itu. Nah, dari aspirasi-aspirasi yang ada di sini nih, Bu Ida sendiri seperti apa menangkapnya, kemudian dibawa sebagai anggota betul. Dewan? Memang teman-teman ini kan kadang kelemahannya di bidang di dalam legalisasi kelompok. Jadi sebenarnya itu kelompok itu harus membutuhkan semacam legal secara organisasinya, ya kan, kemudian didaftarkan ke akte notaris, gitu, ke notaris untuk mendapatkan akte. Itu biasanya yang agak lemah di situ. Nah, untuk mendapatkan akses program itu kan di pemerintah provinsi mensyaratkan itu. Oh iya. Saya sih pernah sih menyarankan agar teman-teman ini dalam berkelompok itu diresmikan lah, ada akte notarisnya, ada Kemenkumham. Secara hukum itu jelas. Sehingga nanti ketika kita mengakseskan program itu tidak terkendala dengan persyaratan administrasi. Nah, ini teman-teman yang di sini monggo ya, nanti dilegalkan. Untuk mendaftar ke notaris itu nggak mahal kok sebenarnya, paling 1-2 juta itu udah bisa. 1-2 juta itu sudah dapat legalisasi. Nah, selanjutnya bisa diupayakan untuk akses program. Akses program-program bantuan itu akan jauh lebih terbuka gitu ya, ketika memang kelompok ini sudah secara legal berbadan hukum seperti itu gitu. Tak hanya usaha pengolahan ikan, Ida Nur Saadah, anggota DPRD Jawa Tengah bersama perangkat desa ini juga mengajak kami mengunjungi pengepul ikan dan rajungan serta usaha pembuatan terasi yang masih dilakukan secara konvensional, yakni di Dukuh Tambak Polong. Untuk menuju ke Dukuh ini, kami harus berganti kendaraan dengan kendaraan roda 2 karena jalan yang cukup ekstrim ditambah lebar jalan yang memang tak memungkinkan kendaraan roda 4 melintas. Karena rajungan jaring itu lebih gemuk Bu, lebih bersih daripada jarungan arat. Apa kuih? Arat itu alat tangkapnya. Alat tangkap. Jadi kalau yang ini jaring. Jaring itu lebih gemuk-gemuk. Jadi kalau hasil dari dari arat itu di sini kan ada istilahnya untuk pernapasan angsang. Nggih, angsang. Ini penuh lumpur. Oh gitu. Kalau ini bersih. Karena ini di laut. Ini sama-sama jaring. di laut. Sama-sama di laut. Cuma alat tangkapnya beda. Makanya ngambilnya yang di bawah. Mungkin tadi kalau nyampe aku bawah rajungan tambak polong itu tingkat nasional Makanya Niki jenengan istilahnya di sini pengepul, terus kemudian diolah lagi atau langsung jual mentah kayak gini, Pak? Direbus, Bu. Oh, direbus. Iya, masih mentah. Satu yang dari ini ya nelayan, ya pengepul. Ini abot-abot ini.
Oh, ini ya. Pun dibagi-bagi ngeten iki pinten biasa menten? Seprapat. Oh, seprapat. 20 ribuan. Tunggalnya niki tok, mboten tulisane sih. Apa sih, Bu? Napa? 8 kilo. Oh, 1 kilo wonten Ini nih. 20 gram. Ini sementen seprapat. DPA mah. Ambune. Iya. Kongsreng. Niki murni. Bukan campuran ini murni ini. Niki berarti nganu, kados rebon ngoten. Aku ini baru kok ya. Oh, mboten teng lumpang mboten. Kosong sana kita tembok. Oh, ngoten. Teng Kembor pun kok nggih mergo di nganu nggih. Niki dipemer riyen berarti. Ini peminan, ini mau datul. Mun dat- Di Duku ini pula, anggota DPRD Jawa Tengah dari Komisi D ini meninjau 2 rumah yang mendapat stimulan untuk pembangunan RTLH atau rumah tak layak huni. Oke, nah ini kita mau ke lokasi atau titik kedua ya setelah tadi kita ke UMKM di salah satu dukuh juga di Desa Purworejo. Nah ini sekarang ini adalah yang juga salah satu aspirasi lah juga yang ada di sini ya, rumah tidak layak huni yang sekarang sudah jadi. gitu ya. Belum dikatakan sempurna tapi lumayan sudah layak dihuni. Oke, karena kita nggak tahu ya sebelumnya seperti apa, tetapi ini sangat layak sekarang Dari gitu. papan kayu semuanya. Oh, ini Oke. Pak Lurah yang tahu ini Iya, ya. Pak Dari Lurah. papan kayu semuanya udah mau roboh. Nah, terus kemarin dapat stimulan dari Ibu Ida. Alhamdulillah ini sudah jadi seperti ini. Ah, Oke, ini masuknya di dukuh apa? Dukuh Tambak Polo. Tambak Dukuh Polo, Tambak RW Polong. 7. Di Desa Purworejo sendiri ada berapa stimulan yang didapatkan untuk RTLH ini? Untuk Pak kemarin Lurah? Bu Ida ngasih stimulan itu RTLH bantuannya total 15. semuanya 15. Iya. 15 Tahun 2023 2023 15 Oke. tahun ini Ada sementara baru 7. Nanti mungkin ditambah lagi. Oh iya, gitu ya, mungkin ditambah lagi. Iya. Oke. Nah ini kita sudah bersama dengan Pak Yatin dan juga Ibu Solika, salah satu penerima bantuan bangunan gitu ya, RTLH gitu dari yang membawa gitu ya stimulannya itu Ibu Ida Nur Saadah gitu. Ini Pak Yatin dan Bu Soleka. Gimana ini Pak Yatin dan Bu Soleka ini? Ini sejak dibangun rumahnya jadi baru bagus gitu sekarang. Sambutan anu dilalai asal kegiatan itu lah. Ya. Oke. Terus anak-anak di sini ya pundut bangun semangat. Nah, oke, tadinya sebelum dibangun itu kondisinya Nggih, mau blebek. Gapuk, pangan terer ayap. Dan niku kacine ten wingking kilen uman iki. oke. Jadi dari kayu sudah lapuk, juga apa rendah kayak gitu, sering kena rob gitu. Sekarang udah Ya, alhamdulillah. ini sangat layak dan bagus. Sangat Ini nggak layak. cuma layak tapi bagus ya Bu ya. Jadi saya kan ya percaya pada Pak Lurah dan teman-teman yang ada di sini karena memang dicari yang paling prioritas. Ternyata Bu Soleka dan Pak Yatin nggih, yang diajukan untuk mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni dan alhamdulillah sekarang kita bisa melihat ya Sangat nyaman. sangat nyaman, layak. Setelah mendapatkan bantuan ini rumahnya sudah ditinggikan sekarang Pak. Makasih banget Bu. Nih. Tadinya tenggelam, sekarang enggak. Tadinya tenggelam Tenggelam. tinggi ya Pak ya kalau rob tiap hari itu. Tiap hari. Oke. Gitu. Tapi kan untuk bantuannya pinten Mbak?
20 juta. 20 juta. 20 juta. Sedaya dikandung nggih, dikagem napa tumbas material. Nggih. Kurozi bersedia apa istilahnya nambahi dari Swadaya. bantuan ya swadayanya kan ngeten nggih. Nggih. Jadi kalau nggak ada tambahan swadayanya itu ndak bisa dapat. Nggih. Itu memang aturan Pak. Mboten gawe-gawe mboten. Karena memang pemerintah sifatnya memberikan stimulus. Kondisinya nyaman kan paling tidak mengurangi berpikir tentang rumah. Nah, walaupun ini perlu didandani alon-alon, sing penting kelakon nggih. Kita bersyukur mungkin Gusti Allah nambahi rezeki. Amin, 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 amin. Usai meninjau dan mengunjungi UMKM serta RTLH yang sudah dibangun, anggota Komisi DPRD Jawa Tengah Ida Nur Saada juga berdiskusi dengan sejumlah perwakilan warga di Balai Desa Purworejo sebagai upaya menjaring masukan masyarakat sebagai bagian untuk rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Jawa Tengah tahun 2025 hingga 2045. Demikian halnya hari ini saya kebetulan membahas raperda tentang RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mulai 2025 sampai 2045. 20 tahun ke depan. Saiki wae Purworejo niku sing ora kelem dalane tok. Soale nembe anyar. Leres. Rumah-rumah warga masih banyak yang tenggelam oleh air rob ketika air pasang. Gitu. Padahal visi Jawa Tengah ke depan itu Jawa Tengah menjadi penumpu pangan dan industri nasional yang lebih sejahtera, lebih maju, lebih mandiri dan berkelanjutan. Lah isone dadi koyo ngoten niku harapan 20 tahun ke depan tidak hanya tenggene Semarang tok sing dibangun, tidak hanya di wilayah-wilayah yang tidak kena rob saja yang dibangun, tapi daerah-daerah di pinggiran pantai yang hari ini justru terancam keamanannya itu harus menjadi skala prioritas. Setuju Pak? Sehingga harapan saya, apa yang menjadi tugas saya, amanah yang panjenengan titipkan kepada saya, senantiasa saya bisa emban dengan sebaik-baiknya dan juga bisa memberikan kemanfaatan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yaitu penanggulangan sampah yang kurang maksimal. Dulu sebenarnya kami sebagai perempuan satu kelompok dengan Mbak Nila sudah pernah melakukan kegiatan untuk persampahan ini. Tapi karena keterbatasan waktu, tenaga, dan kurangnya dukungan dari masyarakat, akhirnya kita berhenti sampai di sini. Kemudian sebenarnya sampah itu masih bisa laku dijual, ya. Setelah dipilah-pilah yang organik nanti bisa buat kompos. Yang anorganik dipilah lagi, yang plastik bentuknya botol aqua kayak begini dan lain-lainnya itu nanti bisa diolah kembali, bisa dijual, bisa dijadikan uang. Yang kertas yang selain itu juga masih bisa ditampung begitu. Bahasanya perlu kiranya kerjasama antara beberapa kabupaten ya, yang nanti sebelum sudah masuk di RPJP daerah, terus di Musrembang Pemprov gitu, oleh
bersatu untuk bagaimana caranya menjadikan salah satu melawan gitu abrasi. Itu pantai itu ada untuk satu pantai. Dan nanti bisa dibuat satu destinasi kalau nanti pantai. Nah, kalau soal sabuk pantai, kemarin juga diinformasikan oleh Bapak Dirjen Sungai dan Pantai, ya, itu juga menyampaikan bahwa ini sudah masuk di dalam perencanaan nasional. Nanti sabuk pantai itu akan dibuat sayung sampai Jepara. Jadi waktunya kapan, ya, karena itu menjadi kewenangan pusat. Yang di pemuda yang ada di Purworejo ini yang selama ini sudah menyatu dalam suatu keorganisasian ataupun kelompok dan melakukan suatu kegiatan, kami mohon bisa didukung dengan sarana keterampilan ataupun pelatihan koordinasian dan lain sebagainya dan fasilitasi. Jadi silakan sesekali buka websitenya Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten. Ada pelatihan apa di situ? Soalnya pengalamanku biar dari DPR Kabupaten, itu mesti tak umum ke Mbak, iki ono pelatihan wong sakmene jenengan kersa orang tak bagi per kecamatan. Alhamdulillah ada yang ngirim. Nggih. Dan itu bermanfaat. Ono saiki dadi catering handal. Mergo dilatih gawe roti bakery. Saiki iso gawe roti bakery dadi catering yang besar. Ada yang montir, ada yang bengkel dan lain-lain, ya. Kemudian soal permodalan itu biasanya ada di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten juga ada. Kalau provinsi itu biasanya wilayahnya jangkauannya terlalu luas, ya. Dan itu biasanya kebetulan saya itu tidak di komisi itu, jadi komunikasi dengan Dinas Koperasi agak kurang lancar karena saya bidangnya adalah infrastruktur dan pembangunan. Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan pentingnya kegiatan ini untuk mendengarkan secara langsung keluhan, saran dan masukan dari masyarakat terkait masalah abrasi yang terus mengancam wilayah pesisir desa. Ia menyatakan komitmennya untuk membawa aspirasi masyarakat ke tingkat provinsi guna mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan. Nah ini tadi banyak harapan-harapan dari masyarakat yang juga masuk ya di situ. Yeah. Itu gimana itu? Ya, kita ada tahapannya, Mbak. Jadi kalau yang memang itu kewenangannya provinsi, kita alokasikan ke provinsi. Kalau memang itu kewenangannya kabupaten, kita sinkronkan, kita centelkan dengan teman-teman yang ada di kabupaten. Kalau memang itu bisa ditangani dengan dana desa, ya dilaksanakan dari dana desa. Kalau provinsi nggak mencukupi, ya nanti kita komunikasikan dengan teman-teman yang ada di pusat, ya di Komisi 5. Nah, itu kita kan ada sambungannya itu, ada jalurnya. Saya punya teman di Komisi 5, Mbak EM itu juga nanti bisa membantu kita untuk mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan infrastruktur yang ada di daerah Kabupaten Demak. Kegiatan seperti ini menunjukkan komitmen nyata dari anggota DPRD Jawa Tengah Ida Nur Saadah dalam menyerap aspirasi masyarakat dan mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang mendesak.